kita lanjutkan kajian kitab Al-Ghayatu wa Taqrib, fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikenal dengan matan Abu Syuja, karya Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad ibn Husain Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah masih di pembahasan jual beli, kitabul buyu, yang mana kita sudah banyak melalui di kitabul buyu ini yang terkait dengan jual beli. Dan yang paling terakhir sebelum kita libur pembahasan karena bulan Ramadan, kita telah membahas masalah as-sulh terkait dengan dalam akad jual beli. Sebelumnya juga kita telah bahas hukum seputar al-hajr, yaitu terkait dengan orang-orang yang tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Nulis sebutkan anak kecil, orang gila, orang yang bodoh yang tidak tahu mengatur hartanya, orang yang bangkrut, yang terlilit utang. Kalau dia punya harta, maka tidak boleh menjual hartanya. Orang yang sakit, dikhawatirkan atasnya itu sakit yang dengannya dia akan meninggal, maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli lebih dari sepertiga harta. Demikian pula seorang budak, tidak boleh dia bertransaksi terkait dengan hartanya, karena hartanya si budak adalah milik tuannya. Ini terkait dengan jual beli. Dan juga kita ambil tadi yang saya sebut masalah as-sulhu, masalah ya berislah, melakukan perdamaian dalam akad ketika terjadi perselisihan dalam satu transaksi jual beli. Nah, sekarang kita lanjut lagi masih dalam seputar jual beli, yaitu masalah yang belum sebutkan berikutnya, masalah al-hawalah. Masalah al-hawalah yaitu memindahkan utang, piutang kepada yang lain. Ketika seorang berutang kepada seseorang, boleh nggak dia pindahkan utangnya itu kepada orang lain yang akan membayar utangnya? Nah, kenapa dimasukkan utang piutang dalam jual beli? Ya karena akadnya adalah akad jual beli. Akad utang piutang mirip dengan akad gade menggade yang telah lewat bersama kita. Itu adalah semuanya akad jual beli. Hiwalah yang belum akan sebutkan sebentar, yaitu memindahkan utang, itu dibolehkan, disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal, wa syara'itul hawalah arba'ah. Syarat akan bolehnya hawalah, pemindahan utang, itu ada 4. Syaratnya ada 4. Yaitu tanpa belum menyebutkan hawalah itu boleh atau tidak. Tentunya hawalah itu boleh, sudah saya katakan tadi. Ya, sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Mengulur-ulurnya orang yang bisa bayar utang, itu zalim. Ketika sudah waktunya bayar tapi diakhirkan lagi, dia undur sampai dia keluar dari waktunya, itu dia dianggap zalim. Setelahnya wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'.
Jika salah seorang dari kalian dipindahkan utangnya kepada orang yang mampu bayar, maka hendaklah dia ikut. Ini kan menunjukkan bolehnya hal tersebut. Iya, bolehnya hal tersebut. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu berdasarkan hadits ini sepakat oleh para ulama bolehnya memindahkan utang. Ini pembahasan mudah ya. Misalnya saya berutang kepada Abu Hanif. Ya. Saat ditagih sama Abu Hanif saya belum mampu. Ya, terus saya pindahkan ke teman saya yang mampu membayar utang saya. Kalau saya pindahkan, boleh utang itu dipindahkan. Tapi ada 4 syarat kata beliau. Apa itu? Syarat pertama, ridhul muhil wa qabulul muhtal. Ini syarat beliau anggap 2. Sebagian para ulama mengatakan ini hakikatnya satu. Bukan 2. Karena sama-sama dibilang ridho. Ridhonya, setujunya si pemberi hawalah. Ya. Dan al-muhtal, penerima hawalah. Ketika saya tadi pindahkan utang, saya berutang di Abu Hanif, dia tagih, ya boleh dengan syarat, ya si al-muhil, ya pemberi hawalah, itu orang yang saya pindahkan utang kepadanya, ridho. Ya, ridho. Misalnya saya anggaplah saya si A, Abu Hanif si B, si C, ketika saya pindahkan ke dia ridho untuk membayarkan utang saya. Iya. Kemudian al-muhtal qabul. Ya, juga penerima, ya tadi pemberi hawalah. Penerimanya juga al-muhtal, penerimanya juga ridho. Ya, yaitu Abu Hanif. Misalnya saya pindahkan utang saya ke Ilham. Ilham bilang iya, enggak apa-apa, saya bayarkan. Abu Hanif juga bilang iya, enggak apa-apa, saya tagih saja ke Ilham. Boleh. Boleh. Kan ini masuk dalam bab ta'awun. Masuk dalam bab apa? Ta'awun. Alal birri wa taqwa. Itu dibolehkan. Ini belum jadikan 2 syarat. Tapi pada hakikatnya ini 1 saja. 1 saja. Kemudian syarat berikutnya kata beliau wa kaunil haqqi mustaqirron fi dhimmah. Iya. Keberadaan hak itu ada memang dalam tanggungannya. Memang dia punya utang. Memang dia punya utang dalam tanggungannya. Nah ini tentunya masa langsung digeser ke orang baru dia tidak punya utang. Iya. Jadi dia ada memang dalam tanggungannya. Kemudian berikutnya wattifaku ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaihi fil jinsi wan naw'i wal hulul wat ta'jil. Masya Allah. Ini kembali menjelaskan ya bentuknya ini. Jadi sebenarnya kenapa saya pindahkan? Kenapa saya pindahkan utang saya ke Ilham? Dengan ini tersingkap nanti setelah kita terjemahkan insya Allah yang beliau katakan ini. Samanya dalam dhimma al-muhil yang memindahkan dan kepada al-muhal alaih kepada yang dipindahkan kepadanya. Fil jins dalam jenis dan bentuknya. Artinya apa sekarang tersingkap. Kenapa saya pindahkan ke sana? Sebenarnya Ilham punya utang dari saya ke saya. Tapi saya punya utang ke mana? Ke Abu Hanif. Ini baru lebih jelas digambarkan. Jadi saya punya utang kepada Abu Hanif. Tapi saya juga ada Ilham punya utang ke saya. Maka penagihannya saya langsungkan ke sana. Paham ini? Boleh nggak itu memindahkan utang? Jadi Ilham bayarkan utang saya ke Abu Hanif dengan syarat ya utangnya dia ke saya, dari saya apa? Lunas.
Paham ini? Jadi sekarang saya punya utang di Abu Hanif, Ilham punya utang ke saya. Abu Hanif tagih ke saya bilang saya pindahkan ke Ilham. Kan dia punya utang dari saya. Boleh nggak itu? Boleh. Dengan syarat Abu Hanif ridho, terus Ilham tadi ridho. Terus syarat berikutnya ini yang paling penting. Setelah adanya tanggungan tadi, harus sama ternyata jenisnya. Kalau utangnya kambing ya kambing. Kalau utangnya sapi ya sapi. Kalau utangnya apa? Beras, beras. Kalau utangnya rupiah, rupiah. Emas, emas. Harus sama. Harus sama. Wal hulul wa ta'jil. Dan harus sama waktu pembayarannya. Karena kalau tidak sama waktu pembayarannya kan masa dia pergi tagih baru belum datang waktunya di sana. Paham ya? Harus sama. Misalnya gini. Tadi utang saya di Abu Hanif jatuh tempo. Utangnya Ilham di saya jatuh tempo. Harus sama itu waktunya. Supaya Abu Hanif ke sana, Ilham tidak bilang, saya belum waktunya bayar. Dipahami ini? Harus sama hululnya. Harus sama. Wat ta'jil. Dan harus sama itu diakhirkannya berapa lama. Ya, diakhirkan berapa lama itu utang. Tempo waktunya. Ini syarat-syarat terkait dengan hal tersebut. Iya. Ini dipersyaratkan dalam pemindahan pembayaran utang. Pemindahan pembayaran utang. Karena gini, kalau Ilham tidak punya utang sama saya, itu namanya pemindahan utang saja. Ya kan? Jual utang dengan utang. Kalau itu tidak boleh. Tidak boleh saya jual utang. Ya, saya yang tadinya wajib saya bayar ke Abu Hanif, kita jual lagi kepada Ilham. Itu tidak boleh. Itu bayudain bidain. Jual utang dengan utang. Iya, itu tidak dibolehkan dalam syariat. Tapi ini bukan. Dia memang saya ada punya di sana. Ya kan? Saya sekarang lagi tidak punya. Atau saya punya tapi pas dengan yang diutang oleh Ilham saya suruh tagih di sana. Dipahami ini? Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Dengan syarat sama jenisnya yang diutangkan. Ya. Terus sama waktu jatuh temponya. Kalau tidak sama nanti saya bisa zalim ke Abu Hanif misalnya. Tadi misalnya jatuh temponya di saya bulan ini. Sementara utangnya Ilham ke saya berapa? Bulan depan. Ketika Abu Hanif pergi tagih, saya belum jatuh temponya. Ya kan? Masih bulan depan. Itu tidak boleh nanti. Saya zalim akhirnya kepada siapa? Kepada Abu Hanif. Ini yang nanti jadinya adalah matlul goni zulmun. Ketika orang mampu bayar, dia undur, zalim. Berarti saya zalim. Saya zalim. Sebenarnya saya cuma mau menghindar. Saya mau apa? Menghindar. Dipahami ini kan? Supaya saya tidak segera bayar, akhirnya saya pindahkan ke orang lain. Yang punya utang kepada saya. Ini tidak boleh. Ini namanya hila. Ini namanya tipu daya. Makanya untuk keluar dari tipu daya, karena tipu daya dalam jual beli tidak dibolehkan. Karena kita membohongi pelanggan, itu tidak dibolehkan. Harus kita jelaskan kan, sudah lewat bersama kita kalau kita jual sebuah barang. Kalau ada aibnya kita jelaskan aibnya. Kalau ada cacatnya kita harus jelaskan apa? Cacatnya. Sama dengan utang piutang. Sama dengan itu utang piutang. Tidak boleh, harus. Makanya dipersyaratkan tadi pertama harus ridho. Harus apa? Ridho. Kedua memang ada dalam tanggungannya. Harus ada dalam tanggungannya. Yang ketiga harus sama jenisnya. Dan harus sama apa? Waktunya. Harus sama waktunya. Dipahamkan? Kemudian berikutnya kata beliau. Watabra'u bihadhimmatul muhin. Kalau saya sudah pindahkan tadi terpenuhi syarat. Maka bebas tanggung jawab saya untuk bayar. Jadi utang saya. Karena sama jenisnya, sama jumlahnya. Ya. Sama jumlahnya dan sama waktu pembayarannya. Saya pindahkan utang saya ya dari Abu Hanif ke Ilham. Boleh. Ketika saya sudah pindahkan,
maka tanggung jawab saya untuk bayar bebas. Dipahamkan? Tidak wajib lagi saya bayar. Kenapa? Karena saya sudah pindahkan. Karena saya sudah apa? Pindahkan. Jelas ini ya? Jadi bebas saya dari sini. Ini bentuk al-hawalah. Dibolehkan. Dibolehkan. Jelas ya? Ini yang disebutkan. Berarti selain apa yang disebutkan ini atau yang tidak terpenuhi syarat yang disebutkan di sini tidak boleh. Tidak boleh. Misal tidak sama. Sekarang saya utang tadi masih antara saya Abu Hanif sama Ilham. Saya utang pada Abu Hanif 100.000. 100.000. Terus Ilham utang sama saya 150.000. Boleh nggak saya pindahkan utang saya penagihannya ke sana? Saya bilang sama Abu Hanif, antum tagih saja sama Ilham 150.000. Utang saya tadi yang 100. Boleh nggak itu? Tidak boleh. Karena ini ada tambahan dari utang. Itu kan riba. Nanti masuk di riba apa? Riba qard. Jangan sampai saya tambahkan karena ambil manfaat tadi. Abu Hanif minta tambah karena ambil manfaat dari pemindahan. Itu jatuh dalam riba. Tidak dibolehkan. Harus sama. Jadi ketika tidak terpenuhi syarat, bisa masuk dalam riba. Bisa masuk dalam riba. Walaupun ridho. Saya ridho. Yang penting utang saya kamu jangan tagih ke saya. Tagih saja kepada yang berutang pada saya. Tidak apa-apa kamu ambil semua saja. Lebihnya. Ini zalim. Ini nanti riba. Ini masuk dalam riba. Dari utang, piutang. Yang sudah lewat bersama kita. Pembahasan utang, piutang. Pembahasan utang, piutang. Kemudian berikutnya lagi. Setelah itu kata beliau rahimahullah. Faslun, pasal. Wa yasihhu dhamanud duyun al-mustaqirra idza ulima qadruha. Wa li sahibil haqqi mutalabatu man sya'a minad dhamin wal madmun idza kana ad-dhamanu ala ma bayyannahu. Masyaallah. Masalah berikutnya lagi masalah dhaman. Ya. Terhadap utang piutang yang telah tetap tadi dalam zimmah. Iya. Ketika ada utang piutang, boleh didoman, boleh dijamin. Boleh ada jaminannya. Boleh ada jaminannya. Kan sudah lewat bersama kita, siapa yang berutang, ya, siapa yang berutang, kan dia harus ditulis. Dan harus tentukan waktunya. Boleh ada doman. Boleh ada penjaminnya. Boleh ada penjaminnya. Iya. Beliau berkata, wa yasihu dhamanud duyun al-mustaqirrah. Sah. Sahih. Doman. Jaminan dari utang yang telah ada ida ulima qadruha kalau diketahui kadarnya. Kalau diketahui kadarnya. Iya. Ini yang disebutkan. Dan jamin ini boleh orang yang menjaminnya. Masih tadi contohnya supaya lebih mudah. Saya berutang sama Abu Hanif. Siapa penjaminnya? Dijamin oleh Ilham. Sah. Sah jaminan seperti itu. Wali sahibil hak dan yang memiliki hak pada saya, yaitu dalam hal ini adalah Ilham, Abu Hanif. Mutalabatu man sya'a minad dhamin wal madmun. Boleh dia meminta bayaran dari utang tadi. Siapa saja yang dia mau dari yang ad-dhamin, penjamin, dan yang dijaminkan. Boleh Abu Hanif datang tuntut ke saya. Sudah saatnya utangmu. Kalau saya tidak bayar, boleh dia pergi tagih ke mana? Ke yang menjamin. Dipahami ini? Boleh. Ini mirip dengan pembahasan sebenarnya kalau dalam dunia sekarang orang melakukan transaksi begitu. Yang menjaminnya pihak apa?
Kalau orang mencicil sesuatu. Siapa yang tahu? Siapa ikhwan luar? Ada penjaminnya. Apa namanya? Hmm? Tidak ada yang tahu? Kalau menjaminnya teman saya tidak ada syarat apa-apa, boleh. Tapi di transaksi di luar yang tidak boleh itu misalnya transaksi sesuatu ada pihak penjaminnya. Apa namanya? Hmm? Hmm? Apa? Bank. Enggak, iya kalau kita berutang ke bank, ada dia pihak penjaminnya. Apa namanya? Hmm? Enggak ada yang tahu? Hmm? Apa-apa? Hmm? Apa? Hmm. Iya mau pembiayaan ataupun bank. Pasti ketika kita mencicil, maka pasti ada pihak yang menjamin kita. Apa namanya itu? Pihak asuransinya. Anda paham ini? Cuman karena pihak asuransi ini adalah orang yang tidak mau rugi, dia kan perlakukan riba. Dia juga perlakukan apa? Riba. Karena syaratnya riba, tidak boleh. Padahal asalnya penjamin itu memang harus. Supaya kalau kita meninggal, kalau kita ini ada yang membayarkan. Kalau kita tidak mampu bayar. Kalau kita tidak masukkan penjamin dari kita sendiri, rumah, misalnya surat rumah atau apa, ya kan? Berarti kan ada pihak lain yang menjamin. Makanya dia berani kasih kita utang. Nah ketika penjaminnya ini riba, tidak boleh. Tapi pada dasarnya boleh itu ada penjamin. Cuman ketentuan dan syaratnya adalah ya tidak boleh masuk unsur riba. Karena riba sudah jelas sama kita haramnya. Ya rata-rata ya asuransi tidak ada yang bebas dari yang namanya apa? Riba. Nah, itu masalah. Tapi kalau tadi ceritanya ada orang menjaminkan saya untuk bayar kalau saya misalnya tidak mampu. Itu tidak ada masalah. Itu disepakati akan bolehnya. Bahkan para ulama mengatakan bolehnya ada penjamin. Itu berdasarkan dalil kitab, sunnah, dan ijma. Boleh. Di antara dalil Quran adalah apa yang ada dalam kisah Nabi Yusuf. Ketika dia mengumumkan hilang sesuatu darinya. Ya kan? Apanya hilang dari Nabi Yusuf? Hilang emasnya. Gelas atau teko emas. Iya. Diumumkan. Dan dijamin oleh yang melakukan pengumuman. Dia bilang waliman ja'abihi himlu ba'ir. Wa ana bihi za'im. Siapa yang bisa menemukan itu barang, maka untuknya hadiah. 1 pikul onta lagi dari makanan. Wa ana bihi za'im. Saya penjaminnya. Jadi dia bilang saya penjaminnya. Ini menunjukkan apa? Boleh ada penjamin. Iya, boleh ada penjamin. Ini dalil Quran. Ini dalil Quran. Demikian pula Nabi SAW bersabda, Az-Za'im gharim. Riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan selainnya. Orang yang menjamin itu gharim, harus membayar rugi. Paham itu tadi? Berarti Nabi menetapkan ada penjamin. Ada penjamin. Dan ini disepakati oleh para ulama. Boleh ada penjamin. Saya yang berutang pada Abu Hanif, Ilham jaminkan saya. Dan kisah yang paling terkenal terkait dengan masalah bolehnya ada penjamin ini adalah kisah ketika ada seorang sahabat meninggal. Ada seorang sahabat meninggal, dia punya utang 3 dinar. 3 dinar utangnya. Ketika Nabi mau mensolatinya, Nabi bertanya, ya terkait dengan jenazah itu. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah.
Iya. Nabi bertanya, hal alaihi dain, dia punya utang enggak? Ini si mayat. Kata para sahabat, salah satu dananir. Iya, dia punya utang 3 dinar. 3 dinar. Maka kata Nabi kepada para sahabat, "Shollu ala sahibikum." Kalian solati teman kalian. Artinya Nabi tidak mensolatinya. Kan dia masih punya utang. Tapi Nabi menyuruh para sahabat saja yang mensolatinya. Para sahabat saja yang mensolatinya. Maka berkata Abu Qatadah dari sahabat yang hadir di waktu itu. Dia kata beliau, "Sholli alaihi ya Rasulullah. Wa alayya dainuhu. Wa alayya dainuhu." Solati dia wahai Rasulullah, utangnya saya jamin. Paham kan? Utangnya saya jamin. Ini ucapan sahabat. Maka Rasulullah SAW mensolatinya. Berarti boleh ada penjamin. Dipahami ini kan? Boleh ada apa? Penjamin. Yang penting ini kan dia jamin, dia akan bayar. Iya? Dan tidak ada unsur riba yang telah berlalu bersama kita. Tidak ada yang boleh bilang, iya boleh kamu penjamin tapi atau saya menjamin dengan syarat saya dapat berapa. Kalau saya jamin. Tidak boleh, itu kan masuk dalam unsur riba. Jadi intinya ini menjamin itu boleh. Dan boleh bagi yang memberi utang menagih siapa saja yang dia mau ketika datang waktunya. Boleh dia tagih pemilik utang dan boleh dia tagih apa? Si yang menjamin. Dimulaikan dalam masalah jual beli. Karena kan dia sudah jamin berarti dia siap untuk bayar. Dia siap untuk bayar. Nah, ini kata beliau. Jadi wali sahibil haqqi mutalabatu man sya'a minad dhamin wal madmun. Bagi yang memiliki hak, boleh dia menagih siapa saja yang dia mau dari si penjamin dan yang dijaminkan. Si penjamin dan yang dijaminkan. Idza kana dhaman ala ma bayyana. Jika dhamannya sesuai dengan apa yang kami jelaskan. Terus masalah berikutnya masalah dhaman. Wa idza gharimat dhamin raja 'alal madmuni anhu. Idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi'idnih. Masya Allah. Ini masalah terakhir terkait dengan masalah dhaman yang belum singgung. Ya, dan setelahnya masih ada tapi itu terkait dengan dhaman al-majhul. Ini terkait dengan haknya. Wa idza gharimat dhamin, jika si penjamin ternyata bangkrut. Bangkrut dia, tadinya kan dia punya, memang dia tanggung karena dia mampu. Dia tanggungkan, dia mampu. Sekarang dia bayarkan. Jadi ditagih oleh yang memberikan utang, misalnya tadi adalah Abu Hanif, dia tagih ke Ilham. Bayarkan tadi yang menjadi utang saya. Yang menjadi utang saya. Dia sudah bayar, ternyata setelah dia bayar dia bangkrut. Boleh nggak Ilham tagih ke saya? Kan dia sekarang bangkrut, dia jamin saya tadi, akhirnya dia bayar utang saya. Sekarang Ilham dia tagih ke saya enggak atau tidak? Ini masalah sekarang. Beliau berkata, jika si penjamin tadi bangkrut setelahnya, maka dia boleh rujuk, boleh menagih al-madmun an yang dia jamin tadi, tapi ada syaratnya. Idza kanat dhaman wal qada bi idnih. Kalau dhaman dan qada tadi dengan izinnya. Paham ini kan? Jangan gini. Saya punya utang pada Abu Hanif. Abu Hanif kan boleh dia tagih saya, boleh dia tagih yang doman, yang jamin saya. Dia tagih ke saya, ke sana. Dia tagih ke sana. Oh dia mau bayar. Saat dia bayar, ini ada Abu Hanif. Ilham bilang ini ada Abu Hanif. Datang tagih utangnya antum. Kan saya penjaminnya, saya bayar enggak? Saya bilang, iya tolong bayarkan dulu. Kalau dengan izin saya, dia bayar, kemudian dia bangkrut setelah itu. Dan dia ingin ambil kembali tadi yang dia bayarkan saya ke saya. Paham kan? Saya harus bayar atau tidak? Iya saya bayar. Karena dia dengan izin saya. Adapun tanpa izin, Abu Hanif pergi tagih.
Dia langsung bayarkan, tidak ada izin dari saya. Kemudian dia bangkrut. Kemudian setelah itu baru dia datang tagih saya. Oh, saya pernah bayarkan utangmu. Mana sini bayarkan. Dia tidak izin. Itu hanya fa'il khair. Itu hanya orang yang berbuat baik. Saya tidak pernah suruh. Dia cuma menjadi penjamin saya kalau suatu saat ada terjadi sesuatu kepada saya. Dipahami kan? Jadi kalau dengan izin, iya, boleh dia tagih kembali ke saya sekarang. Dipahami kan? Kalau tanpa ada izin dari saya, tidak ada izin dari saya. Apakah izin langsung sekarang atau izinnya dulu? Misalnya dulu ada perjanjian sama saya. Nanti misalnya berarti kalau ada Abu Hanif tagih ke Ilham, saya boleh bayar dan nanti saya tagih ke kita. Boleh begitu. Izin sekarang atau izinnya di akad lama. Adapun tanpa izin, tidak boleh. Dia tidak rujuk lagi karena dia cuma bersedekah. Dia cuma menyumbang sekarang. Nah, ini ketentuannya. Jadi boleh dia tagih ke sini kalau memang izinnya dia untuk dibayarkan. Izinnya untuk dibayarkan. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wala yasihu dhamanul majhul. Masya Allah. Tidak sah doman sesuatu yang tidak jelas. Nah, misalnya tadi saya bilang Abu Hanif, saya mau utang ke sesuatu pada Abu Hanif, sesuatu. Kemudian Ilham bilang, saya domin, saya penjamin. Tidak jelas apa. Tidak boleh, tidak sah. Harus jelas. Supaya nanti tidak berselisih. Masalahnya nanti ketika sudah ditanggung oleh penjamin. Dan ternyata tidak jelas apa yang mau ditanggung. Ketika pergi ditagih, saya tidak tahu apa kalau dia mau ambil itu. Dia bilang iya, ternyata tadinya kan dikira saya ambil 100.000, ternyata saya ambil 10 juta. Tadinya dia jaminkan dia kira motor, ternyata saya ambil mobil di Abu Hanif. Tiba-tiba dia pergi tagih harga mobil di sana. Wah, masalah. Pahamin Abu Hanif? Ini harus jelas. Tidak boleh majhul. Ini tentunya bercabang di semua jual beli. Sudah lewat kan bersama kita di awal. Syarat jual beli itu harus jelas apa yang kita perjualbelikan. Sama juga dengan utang piutang, penjamin. Harus jelas. Kita kan sudah sebutkan di jual beli. Tidak boleh menjual ikan yang masih di laut. Burung masih di langit. Tidak boleh kan? Tidak jelas. Tidak boleh menjual sesuatu yang kita tidak miliki. Tidak boleh kita menjual sesuatu yang apa lagi? Ya, di antara yang tidak dibolehkan telah lewat. Ya, tidak boleh jual beli sudah lewat bersama kita. Ya, munabadah, mulamasah. Sentuh harus beli. Apa yang kamu sentuh itulah seharga segitu. Atau munabadah yang dilempar. Apa yang kena batu kamu itu yang kamu harus bayar. Kan tidak dibolehkan. Kenapa? Alasannya apa? Majhul. Semuanya itu majhul. Tidak jelas mana barangnya. Tidak jelas mana barangnya. Sama juga dengan ini. Masalah doman apalagi. Ya, kan ini terkait dengan orang lain. Terkait dengan diri kita saja. Tidak boleh. Iya kan? Kalau majhul. Apalagi masalahnya sama orang lain. Menyangkut hak orang lain. Tidak boleh. Harus jelas. Harus jelas. Makanya beliau jelaskan bilang la yasihu dhamanul majhul. Tidak sah doman sesuatu yang tidak jelas. Tidak sah. Kemudian wala dhamanu malam yajib. Tidak sah juga doman sesuatu yang belum datang waktunya, belum wajib. Dia datang tagih, belum wajib. Atau belum terjadi jual beli, dia sudah doman. Tidak sah. Illa darakul mabi. Kecuali memang hal itu selalu ikut dalam jual beli. Ya, hal yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi. Hal yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi. Kalau bisa dipisahkan, tidak boleh sebelum itu terjadi. Tidak boleh sebelum itu terjadi. Ini tentunya
hal yang tidak dibolehkan. Kemudian terakhir faslun, karena ini juga ikut sebelumnya. Kita baca dulu sebelum masuk di pertemuan akan datang masalah syarikah, masalah usaha yang bersekutu bersyirikat padanya. Kita habiskan masalah kafalah, masalah doman. Wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'alal makfuli bihi haqqun adami. Menjamin terhadap badan itu dibolehkan jika pada badan itu ada hak adaminya. Paham kan? Ini misalnya ada orang kisos di hukum Islam. Dia mematahkan giginya temannya, maka haknya untuk dipatahkan. Boleh dia jamin dengan giginya. Atau dia matanya yang tercolok. Boleh dijamin. Apa jaminanmu? Colok mataku. Karena ini memang ada haknya orang lain. Ya, dia colok mata saudaranya dengan sengaja. Maka dia juga harus dicolok matanya. Kan begitu dalam hukum Islam. Maka boleh dijadikan jaminan ini mata. Apa jaminannya kalau ini? Colok mataku. Karena itu hak adami. Karena itu hak adami. Artinya belum bilang sekarang boleh dijaminkan dengan badan. Boleh dijaminkan dengan apa? Badan. Nah, ini ada perselisihan akan bolehnya menjamin dengan badan. Ini ada perselisihan. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, sebagiannya lagi mengatakan boleh. Dalam hal ini kalau mau keluar dari silang pendapat, jangan menjamin dengan badan. Jangan menjamin dengan badan. Supaya keluar dari silang pendapat, kita jaminnya dengan hal lain saja. Kita jaminnya dengan hal lain selain badan. Selain badan kita, itu lebih aman daripada kita masuk di perselisihan dalam masalah ini. Karena ya dalam fikih Syafi'iyah sendiri mereka punya dua madhab. Ya, punya dua madhab. Ada yang mengatakan ya boleh ya tanpa syarat. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat. Dia ini dalam madhab Syafi'iyah sendiri seperti itu. Dalam madhab Syafi'iyah sendiri seperti itu. Makanya dalam masalah ini apalagi kita bisa jamin dengan hal lain selain badan, maka itu lebih bagus, lebih berhati-hati. Kita tidak masuk di sini, itu lebih bagus. Kita tidak masuk di sini, jamin dengan badan, itu lebih bagus. Selesai masalah jaminan. Setelah itu insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang masalah asyarikah, masalah usaha yang ada syarikatnya dalam jual beli, Nanti ini berarti akan masuk juga seperti masalah saham dan yang lainnya. Jual beli saham, kita bersaham kepada sesuatu. Boleh enggak atau tidak? Dan apa syaratnya kalau itu adalah boleh? Apa ketentuannya kalau hal tersebut adalah dibolehkan? Ini pertemuan akan datang insya Allah. Ini kita akhirkan. Kita adzan dulu. Baru kita masuk di tanya jawab. Sini ada pertanyaan. Apa Ustadz, apa hukumnya menjual gaji? Jadi kita bekerja pada sebuah perusahaan dan gaji per bulan itu misalkan 1 juta. Tapi nanti kita bisa terima pada bulan berikutnya. Bagaimana hukumnya kita menjual gaji kita pada orang? Misalkan 900.000 karena kita sudah butuh. Nanti orang itu yang menerima dari perusahaan sebanyak 1 juta. Kalau seperti ini modelnya riba. Itu namanya utang. Ya, utang yang diambil manfaat darinya. Masuk di dalamnya adalah riba nasi'ah. Itu jelas ribanya ya. Ya, karena dia berutang 900, dia bayar 1 juta. Maka di sini adalah jalan keluarnya, jangan dia menjual gajinya. Dia berutang saja 900.
Nanti gajian baru dia bayar 900 juga. Jangan dia jual gajinya. Berutang saja. Kalau dia butuh dia berutang. Dia berutang. Iya. Ini katanya, tolong jelaskan kepada kami para syabab. Masya Allah, para syabab. Para pemuda. Agar terhindar dari fitnah wanita. Ya. Kata Nabi SAW, ya ma'asyarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kata Nabi, wahai sekalian anak muda, kalau kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Buat terhindar dari fitnah wanita, segera menikah. Segera menikah. Itu untuk terhindar darinya. Insya Allah kita akan terhindar. Kecuali memang sudah penyakit, biasanya orang kalau sudah penyakit, ya walaupun sudah menikah, masih juga. Kalau sudah jadi penyakit. Tapi kalau memang dia hanya memang ya terfitnah, bukan penyakit, ya maka menikah. Kalau tidak mampu kata Nabi, puasa. Adalah puasa. Iya, itu yang disebutkan kalau kita tidak mampu. Karena puasa itu adalah bisa menurunkan ya dan mengurangi keinginan seorang untuk ia menikah ketika dia tidak mampu untuk menikah. Ustadz, saya dan istri tinggal di rumah orang tua saya. Saya tidak punya pekerjaan tetap. Tapi jika ada rezeki, uangnya saya kasih ke ibu saya untuk keperluan bahan makanan. Bolehkah saya hanya kasih uang kepada ibu saya saja tanpa memberi istri? Karena istri saya juga tetap bisa makan dan hasil uang yang saya berikan ke ibu. Dan dari hasil uang yang saya berikan ke ibu saya. Tidak boleh. Istri juga punya hak. Kalau kita punya istri dan walaupun kita kasih ke ibu kita, hasilnya juga nanti juga dimakan bersama dengan istri. Enggak, kita menikah dengan seorang perempuan berarti kan kita tanggung ya uang belanjanya, tempat tinggalnya, pakaiannya, itu kita tanggung. Itu kita tanggung. Jadi walaupun nanti hasilnya juga dari ibu akan dimakan bersama istri, tetap harus istri juga dikasih. Sesuai dengan kemampuan. Mampu tak berapa? Ya kita misalnya membiayai ibu juga sekian. Maka untuk membiayai istri berapa? Sesuai kemampuan. Karena ketika Nabi SAW menyebutkan, ya seorang suami harus memberi pakaian, ya uang belanja kepada istri. Bahkan Nabi SAW katakan ketika ada seorang perempuan yang mengeluhkan suaminya tidak pernah kasih uang, boleh istrinya mengambil tanpa izinnya uang dari suaminya. Dibolehkan itu karena haknya memang untuk dikasih. Tapi semua itu Nabi katakan bil ma'ruf. Dikasih sesuai dengan ma'rufnya. Yang dilapangkan rezekinya, dia berikan istrinya sesuai dengan kelapangannya. Dan yang disempitkan rezekinya, maka dia berikan pada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Apaan izin bertanya Ustadz? Apabila anak ikut ta'awun, tapi minta tolong kepada teman untuk transferkan karena anak tidak punya mobile banking. Dan karena ada udzur, anak baru membayarnya, karena ada udzur, anak baru membayarnya beberapa hari kemudian. Apakah ini termasuk utang Ustadz? Apakah boleh sedekah atau ikut ta'awun dengan cara tersebut? Iya boleh. Boleh orang berutang untuk berta'awun jika dia mampu bayar. Yakin dirinya mampu bayar, boleh dia berutang. Boleh. Iya. Bagaimana hukumnya seorang anak perempuan yang
merantau guna untuk menuntut ilmu agama atau mondok di pesantren tanpa ditemani mahram. Karena di daerahnya mayoritas penduduknya itu berorganisasi titik-titik. Tidak sesuai dengan sunnah. Orang tua juga masih awam. Iya. Ajak orang tuanya untuk antar. Kemudian kalau kita sudah sampai tujuan, orang tua kita boleh pulang kembali ke kampungnya. Nanti kalau kita mau pulang, minta lagi dijemput. Itu boleh. Adapun kita pergi tanpa mahram, ya, kita pergi ini dalam melakukan perjalanan tanpa mahram, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Tetap di rumah, apalagi sekarang ini seorang muda belajar walaupun di rumah. Tidak boleh dia melakukan maksiat. Tidak boleh dia melakukan safar tanpa mahram. Jadi minta orang tuanya untuk antar. Insya Allah dia akan mengerti. Ya, dia akan mengerti. Kalau kita baik-baik cara memintanya. Kalau tidak, bertakwalah kepada Allah saja sesuai kemampuannya. Tinggal di kampung, tunggu sampai dijemput oleh mahram. Alhamdulillah. Semoga mahramnya segera datang untuk menjemput. Insya Allah, walaupun dia berada di Mekah, akan cari kita di Makassar untuk menjemputnya. Anak saya laki-laki meninggal dalam perut sebelum dilahirkan ketika usia 9 bulan. Apakah harus diakikah? Jika iya, apakah harus dengan 2 kambing? Dan apakah benar anak yang tidak diakikah tidak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya? Baik, Masya Allah. Anak yang meninggal dalam perut sunnah diakikahkan. Ketika dia sudah ditiup ruh padanya. Artinya sudah usianya 3 kali 40 hari. Kalau usia dalam kandungan 3 kali 40 hari, ya, maka sudah ditiup ruh padanya. Dan kalau sudah ditiup ruh dan dia lahir ketika usia itu, sunnah diakikahkan. Sunnah diakikahkan, sunnah biasa. Karena kalau sudah lahir, hidup menangis, itu sunnah muakkadah. Kalau dia lahir menangis, ya keluar suaranya hidup kemudian dia meninggal. Sunnah yang sangat dianjurkan untuk akikah. Tapi kalau masih dalam perut sudah ditiup ruh, kemudian dia lahir dalam keadaan sudah meninggal, sunnah akikah. Sunnah diakikahkan. Perkataan si penanya, apakah harus diakikah? Tidak. Tidak harus. Harus itu bilang wajib. Tidak harus diakikahkan. Iya, sunnah diakikahkan. Apakah harus dengan 2 kambing? Itu tadi kita bilang sunnah. Kalau laki-laki dengan 2 kambing. Kalau perempuan 1 kambing. Dan apakah benar anak yang tidak diakikahkan tidak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya? Tidak. Tidak benar. Ya, tidak benar pernyataan hal tersebut. Izin bertanya Ustadz, Ibu Ana membeli durian. Namun ketika sampai di rumah saat durian dibuka, ternyata durian yang dibeli itu busuk atau rusak. Ibu Ana pun kecewa hingga Ibu Ana minta ganti rugi ke penjual durian durian tadi. Pertanyaannya, apakah perbuatan Ibu Ana ini dibolehkan dan tidak melanggar syariat? Kalau memang penjual duriannya bilang, ketika si ibu bertanya, bagus ini duriannya. Dia bilang, bagus, saya jamin. Jika rusak saya ganti. Ya boleh. Kita buka di rumah, ternyata rusak. Boleh kita pergi bawa kembali. Bawa kembali duriannya. Jangan tidak dibawa kembali, karena nanti ada lagi tuduhan dari si penjual. Sudah habis, rusak dalam perut maksudnya ini. Kan bisa juga orang tidak berbohong. Dia bilang, woi durian ternyata rusak semua. Maksudnya rusak dalam perut. Menjadi busuk dan keluar menjadi kuningan. Iya, bukan itu maksudnya. Dia bawa duriannya, buktinya bahwa ini duriannya rusak. Duriannya rusak.
Kita bilang bagus semuanya. Ya ternyata rusak. Boleh. Karena dia ditipu. Boleh. Kan bai'ul gharar kan. Bai'ul gharar boleh dikembalikan. Bai'un najas boleh dikembalikan. Iya, boleh dikembalikan. Iya, bai'ul yang kita juga sebutkan masalah sebelumnya adalah jual beli yang orang tahan air susunya. Supaya kelihatan bahwa ini kambing banyak air susunya. Ternyata setelah dia peras, habis, tidak ada lagi yang muncul. Boleh dikembalikan. Boleh dia kembalikan. Jadi di dalam hal ini boleh dikembalikan. Adapun tanpa syarat apa-apa. Ya, dia cuma mau beli durian. Ya, dia hanya langsung tawar. Berapa durian tak ini yang satu ikat? Dia bilang 100.000. Dia tawar 70.000. Akhirnya dia beli tanpa ada persyaratan apa-apa. Kemudian pulang ternyata yang dia cium baunya tadi itu durian yang lain. Bukan durian yang dia beli. Iya. Ini tidak boleh dikembalikan. Jadi bilang saja qadarullah. Takdirnya kita tidak makan durian bagus. Iya. Itu wallahu alam. Ketika seorang ingin meraih keutamaan 10 hari bersama imam. Akan tetapi qadarullah di hari ke-10 ia masbuk karena udur seperti ketiduran dan lain-lain. Apakah masih terhitung sholat? Apakah masih dihitung sholat masbuk itu? Tidak, kan memang kan disebutkan seperti itu. Siapa yang mendapati sholat berjamaah bersama imam, ya, mendapatkan takbir bersama imam, maka dia terlepas dari nifak, terbebas dari api neraka, itu syaratnya. Kalau tidak dapat, walaupun karena itu tidak masuk. Wallahu alam. Perihal zakat fitrah, sudah lewat. Nanti saya tanya kalau masuk lagi zakat fitrah. Ini sudah lewat ini, walaupun dijawab percuma. Apakah orang yang memiliki utang boleh makan boleh makan apa ini? Siapa yang punya ini? Tidak ada masalah. Tidak diapa-apain. Kita cuma butuh boleh makan apa ini? Siapa? Angkat tangan. Kita apa ini? Daging. Masalahnya ini daging. Salah tulis ya. Salah pulpen. Baik. Ini salah pulpen. Jadi kita tidak disalahkan. Ini salah pulpen. Jadi saya bilang, saya kira tadi, maka saya tanya, saya kira dange. Ternyata daging ya. Cuman salah pulpen. Jadi tertulis daging. Baik. Apakah orang yang memiliki utang boleh makan daging? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apakah ada hadis yang punya utang tidak boleh makan daging? Tidak ada hubungannya utang dengan makan daging. Iya, orang yang punya utang boleh makan daging. Tapi ada masalahnya? Ada masalah yang pernah didapat? Pernah kita dengar bahwa orang yang berutang tidak boleh makan? Tidak pernah kita dengar. Kalau orang punya utang, mana mic-nya itu? Seperti biasa tak? Bisa disiapkan untuk tanya langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, saya pernah lihat katanya orang yang punya utang, ada yang bertanya, orang yang punya utang tidak boleh makan daging Ustaz. Ada yang bertanya atau ada yang bilang? Ada yang bertanya di sosmed gitu. Terus dia yang jawab bilang apa? Tidak. Apa dalilnya? Makanya saya perjelas lagi di sini Ustaz. Coba kita tanya orang itu.
Apa dalilnya bahwa orang yang berutang itu tidak boleh makan daging? Itu. Apa dalilnya? Tidak ada hubungannya utang dengan boleh makan daging. Iya kan? Tidak ada hubungannya. Bagaimana bila orang yang memiliki utang kepada saya membayar lebih dari yang dia utang dengan niat sedekah yang lebihnya? Kalau tidak ada akad untuk bayar lebih, dia memang utang 10.000 dan diharuskan bayar 10.000. Tapi saat pembayaran dia langsung bayar lebih, ya menjadi 10.000, menjadi 11.000. Tanpa ada syarat di awal, boleh. Tidak ada masalah. Adapun kalau ada syarat di awal, maka tidak dibolehkan, itu riba. Bagaimana hukumnya menunda pernikahan demi menuntut ilmu? Tidak masalah, alhamdulillah itu bagus. Ibnu Manda rahimahullah, dia melakukan safar penuntut ilmu. Safar pertama dia kembali itu setelah 25 tahun dia keluar. Safar kedua penuntut ilmu seperti itu pula. Jadi dia kembali itu saat usia 60 tahun baru dia menikah. Iya, baru dia menikah. Tidak ada masalah. Yang penting dia tidak khawatirkan kalau dia tunda maka akan jatuh dalam zina. Jika dia aman, ya dia aman, dia belum juga bukan orang yang darurat untuk menikah, tidak ada kekhawatiran untuk jatuh dalam zina, maka bagus dia tunda untuk belajar. Para ulama rahimahumullah ta'ala banyak melakukan seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau tidak menikah. Dia juga tidak punya budak. Tidak menikah. Tidak ada masalah. Kalau orang mau sibukkan dirinya dengan ilmu, dia khawatir, dia tahu kadar dirinya. Karena dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, man tazawwaja faqad raqibal bahr wa idza wulida lahu faqad kusir. Siapa yang menikah maka sungguh dia telah naik, ya, telah menaiki perahu untuk berlayar. Dan kadang kalau dia sudah punya anak, kadang dia tenggelam. Artinya kadang kita memang ini kenyataan. Ini Sufyan Ats-Tsauri berbicara terkait dengan kenyataan yang dia lihat. Banyak orang kadang sebelum menikah kita lihat Masya Allah, pemburu taklim. Tidak ada majelis taklim kecuali pasti ada mukanya. Tapi setelah menikah, Masya Allah, tidak ada lagi mukanya dilihat. Ada juga orang sudah menikah masih Masya Allah baru menikah. Kita bilang enaknya menikah boncengan istri terus. Masya Allah. Iya. Hamil istrinya punya anak, tenggelam. Makanya kita harus tahu diri kita. Kalau kita tahu bahwa diri kita kalau menikah maka sudah kita selamat tinggal terhadap majelis. Jangan dulu menikah. Kalau tidak ada juga kekhawatiran akan jatuh dalam perzinahan. Ya. Menuntut ilmu saja dulu. Menuntut ilmu saja dulu. Boleh hal tersebut. Baru ulama banyak melakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Sini ada pertanyaan, saya memiliki keluarga. 5 orang bersaudara. Yang sebelumnya beragama non-muslim. Dan sampai sekarang kelima bersaudara tersebut mengaku sudah masuk Islam. Hanya saja tidak ada yang mengetahui atau saksi dari keislamannya. Dia pun tidak nampak menjalankan syariat Islam kecuali hari Id saja. Karena keluar ke lapangan. Pertanyaannya, ketika mereka meninggal, apakah diselenggarakan secara Islam jenazahnya atau tidak? Karena mereka berlima sudah sangat tua. Artinya dia sekarang khawatirkan kalau meninggal ini, gimana ini? Ya mereka berlima sudah sangat tua dan tidak ada satupun menikah. Wah, ini aneh juga ini. Iya. Jadi kita lihat dohirnya saja. Kalau dia mengaku Islam, ya Islam. Kita selenggarakan jenazahnya secara Islam. Karena kita hanya punya dohir. Adapun dalamnya itu urusannya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hanya melihat dohirnya saja. Urusan dalamnya adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan, alhamdulillah. Ustaz, Sudah habis. Ana mau bertanya dulu Ustaz. Satu Oh, lagi ya. baik, silakan. Ini masalah piutang tadi yang memindahkan hutang. Kita pakai analogi yang Ustadz buat tadi. Misal barangnya sama, berhutang uang, namun nominalnya beda. Misal Ustadz punya utang Abu Hanifah 100.000. Abu Hanif, jangan diganti. Abu Hanif 100.000. Kemudian Mas Ilham punya utang ke Ustadz 150. Namun Ustadz pindahkan ke Mas Ilham. Abu Hanif minta di Mas Ilham nanti 100.000. Namun Mas Ilham nanti bayar ke Ustadz 50.000. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Dibolehkan. Dibolehkan ya Ustadz? Kalau dia hanya saya bilang ke dia, saya pindahkan ke Ilham 100.000 saja. Boleh kan? Sisanya kan dia bayar ke saya. Tadi itu dia langsung pindahkan saja. Ya kan? Lebihnya. Akhirnya Ilham harus bayar 150.000. Itu enggak boleh. Karena itu riba. Adapun saya bilang tagih ke Ilham 100.000. Akhirnya dia tagih juga 100.000. Boleh. Boleh. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Fadal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ustadz ada dua. Berkenaan dengan poin terakhir tadi yang jaminan. Tadi Ana masih kurang jelas. Apakah yang dimaksud tadi jaminan utang dengan anggota badan? Ini yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, apakah boleh berutang dengan akad pembayaran itu tidak ditentukan waktunya Ustadz? Sebagai contoh, baru-baru ini Ana mengutang ke teman untuk pembelian sesuatu. Kemudian akadnya Ana bilang nanti Ana transfer. Transfernya ini tidak ditentukan waktunya, Ustaz. Apakah ini boleh, Ustaz? Baik. Untuk yang pertama tadi sudah disebutkan jaminan maksudnya adalah kalau dalam terkait dengan anggota badan itu ada hak hudud. Ada hak kisos padanya. Boleh dia jamin dengan anggota badannya. Itu satu pendapat. Ada yang mengatakan juga tidak harus ada hak kisosnya. Boleh dijamin semuanya. Hanya saja kalau tidak ada hak kisos kan tidak ada dia nanti, tidak ada denda, tidak ada apa-apa, gimana caranya dia jaminkan. Ya, makanya tadi dalam madhab Syafi'iyah mereka perselisihkan itu. Itu yang dimaksud. Kalau ada hak kisosnya. Nah, ada hak kisos. Kan orang misalnya mematahkan kaki. Ada hak kisos. Kalau dia tidak mau dipatahkan maka dia bayar denda. Nah, bayar dendanya ini boleh dijadikan pembayaran utangnya. Paham kan? Pembayaran utangnya. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang kedua tadi, pertanyaan kedua. Masalah berutang nanti saya transfer. Nanti saya transfer. Boleh nggak kalau tidak ada waktunya? Kalau memang utang yang hal yang biasa kalau tidak ditentukan waktunya. Di kebiasaan orang. Tidak ada masalah. Tapi kalau di kebiasaan orang adalah utang itu adalah utang yang berharga. Biasanya orang akan tentukan waktunya, maka harus tentukan waktunya. Dia tergantung kebiasaannya di masyarakat. Karena mencatat dan mencatat utang itu hukumnya sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah. Jadi kita tentukan waktunya. Kalau memang itu hal yang memang biasanya di masyarakat ditentukan, tentukan. Kalau tidak, maka tidak. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Masih ada? Silakan. Bismillah. Ini terkait dengan al-hawala tadi Ustaz, yang pemindahan. Jadi saya punya hutang di si B dan si B ini punya hutang sama si C. Jadi saya pindahkan ke si B. Ke si C ya. B ke C. Kasih jelas dulu. Jadi si B ini punya utang ke si C. Maka si B ini
memindahkan utangnya ke C. Utangnya sama kita? Ya, begitu. Nah, ketika jatuh tempo, nah si C ini tidak mampu bayar. Apakah saya bisa menagih si B lagi nih? Enggak. Itu bukan domin, Pak. Itu kan pemindahan utang. Dia Iya, kan sudah bilang tadi, si C, si B lepas bebannya. Beda kalau doman tadi. Kalau penjamin, boleh kita tagih kembali kedua. Boleh kita tagih ke salah satu kan? Boleh ke yang dijamin, boleh ke yang menjamin. Tapi kalau hawala, bukan. Ketika dia sudah pindahkan, berarti berpindah utangnya. Ini sudah tidak bisa ditagih. Enggak, urusan tas sama sini sekarang. Jadi sabar mama Ki. Jadi dia dolim. Dia sekarang yang dolim. Karena ketika dia mampu misalnya, dia sebenarnya ada, tapi dia tidak bayar. Baik, temanku je ini. Dolim dia. Tapi kalau memang karena susah, tidak dolim. Jazakallahu khairan. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya menjual dengan dua harga? Misalnya di kampung saya itu kan banyak petani, jadi di sana itu penjual pupuk atau racun dia menjual dua harga. Gimana Misalnya, modelnya? kalau bayarnya cash, bayarnya 100.000. Tapi kalau bayarnya setelah panen nanti 150.000. Terus dia tentukan yang mana? Akadnya apakah cuma dia bilang kalau cash 100, kalau cicil 150 terus langsung dia ambil. Tanpa dia pilih salah satunya? Jelas Ustaz, dia tentukan misalnya. Dia pilih salah satunya? Iya. Boleh. Yang tidak boleh itu tidak dipilih. Si penjual bilang ini harganya kalau kamu beli cash 100. Tapi kalau kamu akhirkan pembayarannya jadi nanti 150. Itu langsung diambil barangnya tanpa dia bilang oh iya saya cash atau saya cicil. Maka tidak boleh. Itu namanya jual beli dalam satu transaksi dua akad. Tapi kalau dia tentukan dia cuma penawaran. Sekarang bentuknya cuma penawaran. Ini racun tikus. Kalau bayar langsung 100.000. Kalau dibayar nanti setelah panen 150. Dia pilih baik saya bayar setelah panen 150. Boleh itu satu akad namanya. Bukan dua akad. Dia pasang dua harga. Bukan dua akad. Boleh. Syukran. Tidak terima kertas. Iya. Sudah habis berarti ya? Alhamdulillah. Selesai. Kita cukupkan alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.